Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Hari ini izinkan saya ingin membahas tentang pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu siapakah sejatinya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah keturunan beliau itu termasuk adalah orang-orang yang mulia, yang dalam hadis-hadisnya beliau mengungkapkan kemuliaan mereka? Dan apakah memang keturunan beliau itu termasuk adalah ahlul bait yang wajib dikagumi serta dihormati serta mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa yutahhirakum, artinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa. Jamaah rahimakumullah, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dalam hadis-hadisnya mengatakan Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu li Aliyin. Saya mendengar perkataan beliau, sabda beliau kepada Ali bin Abi Thalib, la yabghuduka mu'minun wa la yuhibbuka munafiqun. Tidaklah orang yang membencimu kecuali dia adalah seorang yang munafik, serta tidaklah orang yang menyukaimu kecuali dia adalah orang yang mukmin. Jamaah rahimakumullah, hadis ini jelas mengungkapkan bagaimana Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang mulia di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ahlul bait. Bahkan di dalam ayat yang lain, ahlul bait ini mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian semuanya, wahai ahlul bait, dari kotoran-kotoran, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan dosa-dosa kalian sebersih-bersih mungkin. Ayat ini, jamaah rahimakumullah, turun sesungguhnya adalah untuk para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jelas bahwa ahlul bait sesungguhnya yang ada di dalam konteks ayat ini tertuju pada istri-istri beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari ayat sebelumnya kita bisa lihat di sini, ya nisa'an nabiyyi, wahai istri-istri Nabi, lastunna mayyatikunna bifahishatim mubayyinah yudha'if lahal adabu di'fain. Wahai istri-istri Nabi, jika kalian para istri-istri Nabi ini melakukan perbuatan keji, maka kalian akan mendapatkan adab 2 kali. Subhanallah. Ahlul bait kalau konteks di sini adalah istri para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau memang orang mengaku keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masukkan ke dalam ahlul bait, ya, maka dia akan mendapatkan dosa 2 kali kalau memang dia adalah seorang yang berdosa. Jadi sekali lagi clear, ini adalah ayat turun untuk istri para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ummul mukminin. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini. Dan barang siapa dari kalian semuanya mengikuti Allah dan Rasulnya dan kalian itu beramal saleh, maka aku akan membalas kalian semuanya dengan 2 ganjaran. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan aku akan menyiapkan rizki yang sangat banyak kepada mereka. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa
Wahai perempuan-perempuan Nabi, istri-istri para nabi, istri-istri Nabi, kalian bukanlah seperti halnya perempuan-perempuan lainnya. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jika kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendayu-dayu dalam perkataan. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Maka orang akan tergoda dengan perkataan seperti itu, mendayu-dayu. Berarti perempuan, meskipun ini adalah turunnya untuk istri para nabi, tapi perempuan semuanya terkena ayat ini, ya. Seorang perempuan tidak boleh mendayu-dayu dalam perkataan, sehingga tergodalah para laki-laki yang ada di dalam hatinya rasa syahwat yang menggebu-gebu. Nah, ini biasanya orang yang syahwatnya tinggi maka akan tergoda dengan perkataan-perkataan mendayu seperti itu. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian di rumah kalian semuanya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berdandan seperti hanya dandanan para perempuan-perempuan jahili. Wa aqimnas shalah, dan kalian dirikanlah salat. Wa atinaz zakah, dan kalian tetaplah memberikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan kalian tetaplah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, Ahlul Bait di sini jelas mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah untuk para perempuan-perempuan Nabi atau istri-istri Nabi. Meskipun demikian, meskipun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mensucikan, tapi ada konteks di mana mereka tidak boleh menerjang larangan-larangan Allah. Mereka tetap wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ancaman 2 kali lipat yang didapatkan di akhirat nanti. Artinya jamaah rahimakumullah, jika memang keluarga Rasul yang sekarang ini, para habaib, para syarif, para syarifah, mereka mengaku sebagai ahlul bait, maka wajib mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, mereka tetap akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Bukan berarti kita biasanya memang mengambil ayat ini saja, satu potong ayat ini untuk mengatakan bahwa saya ini adalah keluarga Nabi loh, keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib loh, saya sudah dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan mendapatkan ancaman neraka dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, setelah saya mengkaji banyak hadis, di mana hadis-hadis yang atasnya ini kita mengatakan, ya, di sini ini hadis-hadis sahih jamaah rahimakumullah, ya. Walladzi nafsi biyadihi la yabghuduna ahlul bait rajulun illa adkhalahun nar. Tidaklah seorang ahlul bait itu dibenci oleh seorang, maka orang yang membencinya itu pasti akan masuk neraka. Ini adalah konteks hadis yang pertama. Kita akan mengkaji, ya, banyak sekali hadis-hadis ini. Ya Fatimah, Allah tardina antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridho jika engkau menjadi perempuan atau sayyidah, nyonya atau tuannya perempuan-perempuan yang akan masuk pertama kali di surga? Au sayyidah nisa'i hadhil ummah, atau nyonya, tuannya perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, umat ini. Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6285. Asbabul wurud dari hadis di sini tidak lain adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Fatimah Az-Zahra, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak sekali budak setelah beberapa kali pertempuran, dan disitulah Fatimah Az-Zahra
meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sang ayah, wahai ayah, engkau tidak melihat bagaimana aku bekerja seperti ini? Saya mengadu roti sendiri, saya menimba air sendiri, saya memasak sendiri dan lain sebagainya. Bukankah engkau mempunyai budak? Aku minta satu wahai ayah untuk meringankan pekerjaanku. Kemudian disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak mengetahui ada yang lebih hebat daripada budak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan beliau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini kemudian meringankan beban pikiran kita dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali sebelum tidur. Maka itu lebih menjagamu daripada para budak. Dan kandungan hadis tersebut disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, ya Fatimah Allah tardina, wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridho bahwa engkau adalah tuannya para pemimpin, para perempuan-perempuan yang akan masuk surga untuk pertama kali? Berarti sabda ini adalah sayyidah. Sayyidah adalah nyonya. Nyonyanya perempuan yang akan masuk surga pertama kali adalah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau memang putri Rasul itu merupakan sayyidah, berarti keturunan beliau merupakan sayyid. Sayyid ya, sayyid itu adalah orang yang mulia. Tapi sekali lagi catatannya, kalau memang seorang sayyid, seorang habib syarif tidak memuliakan dirinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa malahan berbuat dosa, maka dia sendiri saja tidak mengikuti, tidak memuliakan keturunan yang menurunkannya, ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Fatimah Az-Zahra dan lain sebagainya. Ini tidak memuliakan nenek moyangnya. Bagaimana kita bisa memuliakan orang tersebut? Bisa dipahami ya jamaah rahimakumullah. Sayyidatun nisa'i ahlil jannah, kata Rasul dalam hadisnya yang lain, 4 perempuan ahlul jannah, sayyidah, nyonyanya para perempuan yang ada di surga. Pertama adalah Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, wa Fatimah binti Rasul, Fatimah putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasul yaitu Khadijah, wa Asiyah, dan perempuannya Fir'aun namanya Aisyah atau istrinya Fir'aun yang meninggal atas kezaliman Fir'aun. Dia dipanggang di dalam suatu kawah yang sangat besar sekali, kecemplungkan di situ, meninggal dia. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk menghormati para dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain merupakan 2 pemimpin pemuda yang akan masuk surga untuk pertama kali. Misalkan seorang mukmin meninggal dalam waktu muda, maka dia akan masuk ke dalam surga bersama Al Hasan wal Husain, ya. Muda ini biasanya 40 tahun ke bawah ini dikatakan sebagai orang yang muda, ya, masih muda. Bukanlah dia belum menikah, bukan, ya. Karena Hasan Husain ini juga udah menikah ketika waktu terbunuhnya Hasan dan Al Husain. Kemudian waman ahabbahuma faqad ahabbani waman abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain, maka sesungguhnya dia mencintaiku, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang membenci Al Hasan dan Husain, maka dia sesungguhnya membenciku. Jamaah rahimakumullah, ini adalah hadis yang konteksnya adalah membicarakan tentang ahlul bait. Dan ini biasanya terkhusus kepada orang-orang tertentu. Siapakah mereka? Al Hasan dan Husain, istri-istri Rasul, paman-paman beliau. Dan mereka adalah orang yang terjaga daripada pemberian sedekah, dari zakat. Karena zakat ini teman-teman semuanya adalah
rijsun, termasuk adalah kotorannya untuk mensucikan harta seorang muslim, maka kotoran ini tidak boleh diberikan kepada ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau memang dzurriyyah Rasul sampai sekarang ini, para habaib, para syarif kita masukkan ke dalam ahlul bait, mereka juga haram kita berikan zakat, karena zakat itu sesungguhnya adalah untuk membersihkan. Jamaah rahimakumullah, dalam pandangan para ulama sesungguhnya ahlul bait ini berbeda sekali satu sama lain. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Rasul adalah ini, seperti yang dikatakan Ibnu Katsir dalam kitabnya Siapakah ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Katsir adalah Alu Ali, keluarga Ali. Ini keluarga Ali, Hasan, Husain, ya. Alu Ja'far. Ini lebih panjang lagi, lebih luas lagi ya. Yang dikatakan Ibnu Katsir, siapakah mereka juga? Termasuk adalah keluarga Ja'far bin Abdul Muttalib dan keluarga Uqail, wa Ali Abbas, dan keluarga keturunan Abbas. Wah, ini dia. Ini panjang nih, kalau kita runtut banyak sekali nih. Kemudian Hashim bin Abdul Muttalib, ini keluarga Hashim bin Abdul Muttalib lebih luas lagi, karena Hashim ini termasuk adalah keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka keluarga besar, lebih besar lagi karena ketemunya ada di kakek buyut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini menurut Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian warajahau Ibnu Hajar Ibnu Katsir, dan dirojihkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian hadis kata ulama yang kedua, hunaka ikhtilaf bainat tawaif al-islamiyah halu ahlul bait fabainahuma yu'akkidu ahlan nasab ahlus sunnah annahum nisa'uhu. Ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya keturunan Rasul dari Hasan dan Al-Husain saja, tidak, tapi dia adalah perempuan-perempuan Nabi, istri-istri beliau, anak-anak beliau, wa ba'du aqaribihi, dan kerabat-kerabat beliau ya, dari paman, dari keturunan Bani Hashim. Ini clear. Berarti mereka ahlul bait. Kalau memang keturunannya itu ahlul bait, berarti kita masukkan semua keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Hashim, Bani Hashim itu merupakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh menerima zakat, dan mereka senantiasa suci kalau memang mereka mensucikan diri mereka sendiri, dan mereka boleh mengklaim bahwa dirinya mereka adalah orang yang mulia ya, keturunan yang mulia karena nasabnya turun kepada dari orang-orang yang mulia ya. Ini adalah kemuliaan klaim saja ya, karena keturunan ini sudah jauh jamaah rahimakumullah antara paman-paman Nabi sampai hari ini sudah sangat-sangat jauh sekali. Mungkin bisa jadi mereka sudah terpotong nasabnya dengan perempuan, mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Wallahu alam. Kemudian ahlul baiti faqat hum Ali ibnu Abi Thalib wa Fatimah binti Muhammad wa dzurriyyatuhuma li'allau kana alal ayah asy-syarifah tuqsadu niswatan Nabi sallallahu alaihi wasallam du'afat nun niswah haitsu anal Qur'an balighun fi uslubihi. Jadi menurut Syiah, ini dia, Syiah mengatakan ini perbedaan pendapat antara ahlul bait menurut ahlus sunnah, sementara Syiah mengatakan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berkutat kepada keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan, Husain, kemudian Zainal Abidin dan lain sebagainya. Ini adalah keturunan beliau. Selain itu maka tidaklah dikatakan sebagai ahlul bait. Artinya apa? Ini sudah ada campur tangan politik ketika waktu itu jamaah rahimakumullah. Apalagi setelah terpenggalnya Husain di Karbala, kemudian meledaklah klaim sesaat ya, atau fanatisme madhab antara Syiah
dengan yang lain, Al-Khawarij dan lain sebagainya. Syiah mengklaim bahwa orang yang harus ditolong ini adalah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Selain itu nggak perlu harus kita tolong. Ini jamaah rahimakumullah, dampak dari perpolitikan itu kemudian mengklaim, mengambil dari hadis. Kemudian ada juga hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu seputar Ahlul Bait. Kita akan bacakan. Ma manallahu alaihi bima'rifati Ahlil Baiti wala wilayatah wa walayatahum faqad jama'allahu al-khaira kullahu. Barang siapa yang berkeinginan untuk mengetahui Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wilayahnya atau bergabung mendukungnya, maka Allah akan mengumpulkan mereka dalam kebaikan. Nah, ini kan sudah masuk ke ranah politik ya. Ini hadis palsu, tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang baik ya, yang mu'tabarah, seperti halnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan lain sebagainya. Ini tidak ada. Kutubut Tis'ah tidak ada, Kutubus Sittah tidak ada, Sahihain tidak ada. Bisa jamaah bisa mentakhrijnya sendiri atau mencarinya sendiri. Man abghada ahlal bait ahla baiti wa itrati lam yarani wa lam arahu yaumal qiyamah. Ini sudah masuk perpolitikan juga. Barang siapa, ini hadis palsu ya, barang siapa yang membenci ahlu baitku, demi Allah aku tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Dia tidak akan melihatku, aku tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Ini bahaya sekali. Jadi ini sudah ke ranah politik, sudah ada campur tangan politik yang mengklaim atau karena fanatisme suatu keturunan dan lain sebagainya. Kemudian idza samaitumul walada Muhammadan fa'akrimuhu wa awsa'u lahu fil majlisi wa la tuqabbihu lahu wajha. Nah, ini kalau ini hadis palsu juga, jika kalian itu menamai anak kalian Muhammad, maka wajib kalian untuk memuliakannya dan memberikannya tempat ya, dan janganlah kalian membencinya ya. Ini jamaah rahimakumullah yang ada di dalam hadis-hadis palsu yang berkembang ketika waktu itu. Jamaah rahimakumullah, bahwa ingin saya sampaikan, setelah kita mengenal sesungguhnya perbedaan itu antara madhab satu dan madhab lain, kemudian ulama satu dengan ulama yang lain, antara Syiah dengan Ahlu Sunnah, kita memberi jalan tengahnya, bahwa keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanglah orang yang mulia karena nasabnya sambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan itu wajib untuk dijaga para keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mereka menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Andaikan memang mereka termasuk orang-orang yang tidak menjaga dari perbuatan buruk, maka sesungguhnya mereka juga menjatuhkan kredibilitas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak bisa kita terima jamaah rahimakumullah. Mereka mengambil kemuliaan saja, mengatakan bahwa mereka adalah syarif, habib, namun dalam amaliyah mereka jauh dari kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perintah Rasul, dari larangan yang dilarang oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa. Sehingga dalam hadis-hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita ya, bahwa la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala li ajamiyyin wala arabiyyin. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab ya, wala aswad walal abyad, tidak ada perbedaan juga antara hitam dan putih, walal abyad walal aswad illa bittaqwa, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa dari hadis ini? Jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seseorang bukanlah karena keturunan, bukanlah karena nasab. Bangga-banggaan dia dengan nasab, dia termasuk adalah orang-orang yang jahili, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berkutat di zaman jahiliyah dulu, seperti itu.
Arba'un, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ummati min amril jahiliyah la yatrakuhunna al-fakhru fil ahsab. 4 perkara yang ada pada umatku yang merupakan karakteristik dari pada penduduk jahiliyah ketika waktu itu. Mereka pertama adalah yaitu berbangga diri dengan keturunan. Yang kedua adalah mencela nasab. Kalau nasabnya jelek dari para petani, wah ini gara-gara nasabku ini, gara-gara nasabku orang yang buruk-buruk ini jadi saya seperti ini. Kere ya, jadinya anaknya kere seperti ini. Tidak ada. Keturunan petani pun kalau memang dia ingin sukses, belajar sungguh-sungguh dalam bisnis, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tidak ada kemudian keturunan budak akan menjadi seorang budak. Tidak ada orang keturunan petani kemudian dia akan menjadi petani juga. Tidak ada seorang yang kere kemudian anaknya juga ikut kere. Tidak. Islam membangkitkan semangat, ya. Dari hadis ini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membangkitkan semangat. Kita harus semangat berjuang dalam kehidupan ini. Jangan sampai mencela nasab. Kemudian yang berikutnya adalah mengaitkan binatang sebagai turunannya. Ya, mengaitkan binatang sebagai sebab turunnya hujan. Dan yang terakhir adalah meratapi orang yang meninggal. Sudah saya sampaikan semuanya jamaah rahimakumullah tentang hadis-hadis keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan beliau. Yang harus kita ingat bahwa sesungguhnya ingin menghormati seseorang adalah dengan menghormati keturunan kita. Kalau Anda memang keturunan yang mulia, maka hormatilah keturunan Anda yang telah menurunkan Anda dari orang-orang yang mulia tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.